Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami. Al-Quran sering mengatakan mereka menentang ayat-ayat kami adalah bahwa ketika engkau menentang firman-Ku wahai manusia, ketika engkau ingin menghapus ucapanku itu, kasarnya, istilah kasarnya ini, sehingga engkau berpikiran bahwa Al-Quran itu akan musnah, Al-Quran itu akan lenyap, Al-Quran itu akan hilang dari muka bumi. Itulah yang dikatakan oleh Allah bahwa apa sih kalau orang minta maaf itu, orang kalau bersalah minta maaf, Allah mengajarkan bahwa engkau harus memaafkan orang itu sesalah apapun orang itu, sejahat apapun orang itu. Ketika orang itu meminta maaf, engkau harus maafkan. Namun ketika Allah mengatakan tiada maaf bagi mereka yang menentang ayat-ayat kami, adalah cermin bahwa dia itu Tuhan yang berhak, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk tidak memaafkan. Kalau manusia tidak, manusia harus memaafkan. Makanya ketika Rasulullah menang di perang terakhir sehingga Abu Sufyan benar-benar tersungkur, benar-benar jatuh hidupnya, apa yang dikatakan oleh Muhammad? Jangan sakiti Abu Sufyan dari ujung kaki sampai ujung rambut, dia sudah kalah. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad, yang diajarkan Allah kepada seluruh nabi dan rasulnya. Dan ketika kita diajarkan nih, seorang guru mengajarkan murid, otomatis guru pun harus mengamalkan apa yang diajarkannya. Dan hal itu tidak berlaku bagi Allah, karena dia Tuhan, karena dia pemilik alam semesta, pemilik surga dan neraka. Makanya satu-satunya yang berhak untuk tidak memaafkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kuliah pernah diajarkan di beberapa ayat sebelumnya bahwa ketika engkau menentang ayat-ayatku manusia, itu tidak akan pernah aku maafkan sampai kapanpun. Kemarahanku itu sampai puncaknya. Namun ketika engkau menentang nabi-nabiku, memusuhi nabi-nabiku, bahkan menjalimi nabiku, kemarahanku itu levelnya masih rendah, masih lebih tinggi ketika engkau menentang ayat-ayatku, engkau mencemooh ayat-ayatku, engkau menghina ayat-ayatku. Karena ketika engkau tidak percaya apa yang dikatakan Muhammad dan engkau melempari tai Muhammad, meludahi Muhammad, mencemooh Muhammad, memfitnah Muhammad gila dan lain sebagainya, itu tidak masalah bagiku. Aku tahu kualitas nabiku itu seperti apa, aku tahu kualitas wali-waliku, imamku itu seperti apa. Mereka pasti akan berhasil menghadapi semua ujian dan masalah itu. Namun ketika kejalimanmu itu kepada nabi-nabiku, terus engkau patokan dasarnya adalah menentang ayatku, ini benar-benar tipis ini, lanatullah, benar-benar luar biasa permainannya. Bagaimana ya cara mencontohkannya ya? Seandainya saya ini musuhnya Muhammad ya, saya musuhnya Muhammad, lalu Muhammad mengatakan Al-Quran bla 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 bla, gue gak peduli dengan Al-Quran yang kau sampaikan Muhammad. Yang aku pedulikan adalah engkau harus kubunuh, engkau harus kuhabisi, engkau harus kusudahi hidupmu, karena engkau telah mengganggu privilege privasiku untuk menyembah berhala. Nah itu masih mending, kemarahan Allah semacam kepada orang-orang itu masih mending. Namun ketika dia marah karena ayat-ayatnya, ayat-ayat apa ini Muhammad? Engkau jangan jadi orang tidak waras seperti kemasukan jin, menyampaikan ayat-ayat semacam itu. Aku tidak percaya ini dari Allah. Jadi kemarahannya itu karena ayat-ayatnya.
Karena Al-Qur'annya. Dan orang-orang semacam itu sekali-sekali tidak. Dia telah menentang ayat-ayat kami itu. Di dalam puncak itu, di barat itu, kalau di dalam pantat kuali itu dia yang paling hitam. Tidak bisa diputihkan lagi selain dibakar di dalam api neraka. Maaf saja, saya bukan ahli surga, bukan ahli neraka. Bisa saja saya masuk neraka karena tidak tahu nasib saya sendiri. Namun di dalam penafsiran Al-Quran yang telah kita telah sedikit demi sedikit disampai kesimpulan semacam itu. Ketika engkau memuji Muhammad karena Muhammadnya ya, karena Muhammadnya nih, kau tidak suka sama Muhammad bukan karena ayat-ayat yang disampaikan Muhammad. Allah masih marahnya itu masih apa sih istilahnya ya? Orang kalau marah masih 99% lah marahnya. Namun ketika engkau, ini ayat apa? Makanya ketika pendekar tauhid di dalam sejarah Sunni adalah Umar bin Khattab. Dia sebenarnya benci sama Muhammad, luar biasa benci. Sangat benci. Namun ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh adiknya di luar kamarnya itu, dia tidak membenci ayat-ayatnya. Ini istilah kasarnya begini, orang berkarya ya, orang berkarya. Aku tidak suka sama si Fulan, titik. Mau dia berkarya semacam apa aku tidak suka. Karena aku tahu sebenarnya dia itu bodoh, tolol, miskin, bego. Dia tidak layak untuk berkarya semacam itu. Itu ada orang-orang yang pembenci semacam itu, haters namanya. Namun ketika dia membenci, ini lagu apa, ini karya apa, ini sampah. Dan hal itu tidak dipikirkan oleh Umar bin Khattab untuk membenci ayat-ayat Allah, itu tidak dipikirkan. Sehingga apa yang dipikirkan itu, loh kok luar biasa ayat-ayat ini, kedalaman maknanya, tutur bahasanya, iramanya, mampu menggugah hati kebangsawanan yang sudah ditutupi oleh kejahiliannya, kebangsatannya, ketololannya, kebegoannya, langsung naik ke puncak. Itulah ajaibnya Al-Quran. Banyak orang yang sadar sebajingan apapun, sebangsat apapun, ketika dia mempelajari Al-Quran, walaupun dia tidak tahu itu Muhammad, dia tidak peduli sejarah Muhammad, tidak peduli Syiah, tidak peduli Sunni, tai kucing segala 14 mazhab di Syiah atau 4 mazhab di Sunni, dia tidak peduli. Namun ketika dia membaca Al-Quran, oh ternyata Tuhanku yang disampaikan oleh Muhammad seperti ini penggambarannya. Hampir 50% orang yang masuk surga itu karena dia mencintai Al-Quran. Karena dia mencintai Al-Quran, dia tidak tahu itu apa, Ali apa, Husain apa, Hasan, dia tidak tahu sama sekali. Hanya karena dia mencintai Al-Quran, makanya Allah mengatakan sekali-sekali tidak, dia telah menentang ayat-ayatku. Dia telah melecehkan apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Aku tidak peduli engkau benci Muhammad. Semua orang berhak untuk membenci siapapun dalam kehidupan. Itu pilihan. Semua orang berhak untuk menyukai siapapun. Itu pilihan. Sama seperti Sunni. Dia berhak untuk mencintai Abu Sufyan, berhak untuk mencintai Hidun di dalam sejarah-sejarahnya. Tidak dibenarkan ketika orang Syiah mengklaim bahwa Sunni itu bangsat, Sunni itu bajingan, musuhnya Muhammad mereka cintai. Orang Syiah semacam itu tolong. Itu hubungan interpersonal. Tidak bisa kita dipaksakan untuk membenci seseorang, mencintai seseorang. Itu Syiah semacam itu tuh adanya di bawah tanah itu, di gua-gua itu, kehidupannya itu. Blengsek, tololnya, begonya luar biasa. Semua orang berhak untuk mencintai siapapun, membenci siapapun. Allah tidak masalah. Yang dimasalahkan Allah adalah engkau membenci ayat-ayatku, engkau membenci firmanku, engkau membakar Al-Quran, engkau menghinakan Al-Quran. Dan kalau sudah hal itu terjadi sekali-sekali tidak, engkau telah menentang ayat-ayat kami. Dan kita tahu sendiri bagaimana balasannya. Sudah hampir muntah itu. Benar-benar luar biasa ajab Allah terhadap orang-orang semacam itu. Tidak ada pintu maaf orang-orang semacam itu.
Alhamdulillahirabbil alamin.